Bapak dan Mama, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, mari kita mengawali permenungan kita pada malam hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, kami percaya bahwa Engkaulah pencipta, penyelenggara, dan penguasa kehidupan kami. Kami percaya bahwa Engkaulah awal dan akhir kehidupan kami. Kepadamu kami persembahkan seluruh kehidupan kami. Janganlah menolak kami, terangilah hati dan budi kami di saat kami merenungkan sabdamu. Semoga kami tekun melaksanakan sabdamu dalam keseharian hidup kami, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita dengarkan Injil suci dari Injil Markus bab 3 ayat 7 sampai dengan 12. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus menyembuhkan banyak orang. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau, dan banyak orang dari Galilea mengikutinya. Juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon. Datang banyak orang kepadanya, sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya, karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Sebab ia menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya hendak menjamahnya. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak dan Mama, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, Injil Markus menceritakan kepada kita bahwa di awal karyanya di depan umum, Yesus sering melakukan mujizat dengan menyembuhkan orang sakit dan mengusir roh-roh jahat. Oleh karena hal itulah, maka orang banyak selalu mencari dan mengikuti Yesus kemana saja Yesus pergi. Dalam Injil Markus yang baru saja kita dengar, ada banyak orang yang mengikuti Yesus. Mereka itu berasal dari tempat atau wilayah yang dekat, seperti Galilea, Yudea, dan Yerusalem, dan juga berasal dari tempat atau wilayah yang jauh, seperti Idumea, daerah seberang Yordan, Tirus, dan Sidon. Alasan yang mendorong mereka untuk mencari dan mengikuti Yesus adalah karena mereka telah mendengar segala sesuatu tentang Yesus, terutama mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Orang-orang membawa anggota keluarga yang sakit kepada Yesus supaya disembuhkan oleh Yesus. Bahkan mereka yakin bahwa dengan menjamah saja jubah Yesus, mereka akan sembuh. Bahkan ada roh-roh jahat yang melihat Yesus langsung jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Bapak dan Mama, saudara dan saudari umat beriman yang terkasih, 8 tahun yang lalu, ketika saya berlibur di Kupang, saya melihat ada sebuah kegiatan kebangunan rohani atau KKR dari gereja Kristen yang dilaksanakan di lapangan Polda Kupang. Ada banyak orang sakit yang dibawa oleh anggota keluarga mereka dari wilayah sekitar Kupang dan Soe. Ada yang jauh, ada pula yang dekat, untuk didoakan dan terlebih mendapat mujizat dari tokoh karismatik yang atas nama Yesus bisa melakukan mujizat penyembuhan. Mereka datang karena mereka yakin bahwa mereka akan mendapat mujizat penyembuhan. Waktu itu saya melihat beberapa orang sakit yang dibawa keluarganya di atas kursi roda. Ada yang sudah tua dan sudah tidak bisa berjalan, ada yang mungkin stroke, dan ada pula yang buta matanya. Entah mereka mengalami mujizat kesembuhan atau tidak, saya tidak tahu.
Mungkin ada yang dapat mujizat dan ada pula yang tidak. Lalu tahun 2018, pada suatu hari Minggu, dengan kendaraan, saya hendak pergi ke biara SSPS AP di Ruteng Manggarai untuk memimpin perayaan Ekaristi di sana. Waktu saya melewati gedung serbaguna paroki Katedral Ruteng, saya melihat banyak orang yang membawa anggota keluarga yang sakit ke sana dengan tujuan untuk memperoleh kesembuhan dan dari sakit penyakit yang dialami anggota keluarga mereka. Rupanya ada kegiatan kebangunan rohani juga di sana yang diselenggarakan oleh Gereja Katolik. Saya lihat banyak patung dan gambar kudus dan juga air-air berkat yang disimpan di depan aula tersebut untuk dibeli oleh siapa saja yang mau membelinya. Saya juga melihat banyak keluarga yang datang ke sana membawa anggota keluarga mereka yang sakit untuk didoakan dan bisa memperoleh mujizat penyembuhan. Mereka datang dari wilayah-wilayah di sekitar kota Ruteng. Tujuan mereka hanya satu, yaitu supaya anggota keluarga mereka mendapat mujizat kesembuhan. Sayangnya, saya juga tidak tahu apakah ada di antara mereka yang mendapat mujizat kesembuhan atau tidak. Bapak dan Mama, saudara dan saudari yang terkasih, pada zaman Yesus, orang-orang sakit yang dibawa kepada Yesus pasti disembuhkan oleh Yesus. Pada zaman sekarang, Yesus tetap bekerja melalui mereka yang memiliki karisma untuk atas nama Yesus menyembuhkan orang-orang yang sakit, baik sakit fisik maupun sakit karena kuasa roh jahat. Tadi saya sudah menceritakan dua pengalaman yang saya lihat sepintas di mana orang-orang Kristen membawa anggota keluarga mereka untuk mengikuti kegiatan kebangunan rohani atau KKR dengan tujuan agar mereka yang sakit itu dapat mengalami mujizat dari doa dan jamahan Yesus melalui mereka yang mendapat karunia untuk menyembuhkan orang dari sakit penyakit dan pembebasan dari roh-roh jahat. Terlepas dari apakah mereka yang sakit yang dibawa oleh anggota keluarga mereka untuk menghadiri kegiatan kebangunan rohani atau KKR itu mendapat mujizat atau tidak. Namun satu hal yang pasti, bahwa mereka datang untuk membawa anggota keluarga mereka yang sakit dan mempersembahkan mereka kepada Tuhan. Supaya kalau Tuhan mau, Tuhan bisa menyembuhkan mereka dari sakit penyakit yang sedang mereka alami. Mereka datang dari tempat yang jauh, mengorbankan waktu, tenaga, dan bahkan uang hanya untuk satu tujuan, yaitu supaya anggota keluarga mereka yang sakit boleh memperoleh mujizat penyembuhan dari Allah sendiri. Tetapi yang mau saya katakan adalah bahwa soal sembuh atau tidak terserah Tuhan, karena hal itu adalah hak Tuhan. Kita hanya bisa percaya dan berserah diri kepada Tuhan. Karena dari pengalaman, orang-orang sakit yang dibawa kepada Tuhan pada saat kegiatan kebangunan rohani tersebut, ada yang sembuh secara ajaib, tetapi ada juga yang tidak. Bapak dan Mama, saudara dan saudari, umat beriman yang terkasih. Ada beberapa pesan dari perikop Injil hari ini untuk kita. Yang pertama, mari kita berserah diri pada Tuhan dalam segala situasi dan pengalaman hidup kita. Entah sakit atau sehat, sukses atau gagal, gembira atau sedih, bahagia atau menderita, dan lain sebagainya. Tuhan pasti punya rencana indah atas diri dan hidup kita masing-masing. Yang kedua, jangan tunggu sakit, menderita, susah, sedih, ada tantangan, cobaan, kesulitan, dan penderitaan menimpa hidup kita, baru kita datang atau mencari Tuhan. Tetapi berserah dirilah selalu pada Tuhan. Kita ingat sabda Yesus dalam Injil Matius bab 11 ayat 28. Marilah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan yang ketiga, roh jahat pun mengaku Yesus sebagai anak Allah. Maka kita yang percaya kepada Yesus sebagai putra Allah harus lebih percaya lagi kepadanya dengan cara melaksanakan hukum-hukumnya
dalam ketaatan dan kesetiaan, agar Allah selalu menjaga, melindungi, dan membebaskan kita dari roh jahat yang selalu ada di sekitar kita. Bapak dan Mama, saudara dan saudari yang terkasih, mari selalu mencari Tuhan, mari selalu datang pada Tuhan, dan mari selalu berserah diri pada Tuhan, bukan supaya kita memperoleh mujizat, melainkan karena kita percaya kepada Yesus. Tuhan pasti selalu beserta kita, menguatkan kita, dan selalu memberkati kita. Amin. Bapak dan Mama, saudara dan saudari terkasih, mari kita mengakhiri permenungan kita pada sore malam hari ini dengan berdoa dan mohon berkat Tuhan. Ya Tuhan yang kekal dan kuasa, kami telah merenungkan firman-Mu. Kami mohon lindungilah dan bebaskanlah kami terhadap segala yang jahat. Mampukanlah kami agar kami mampu menolak godaan roh-roh jahat yang hendak datang untuk merayu dan menguasai kehidupan kami. Anugerahkanlah kesembuhan bagi saudara-saudari kami yang sedang sakit. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian hidup dan karya pekerjaan kita setiap hari berkat semua yang kita doakan dan mengharapkan bantuan doa kita. Semua kegembiraan, harapan, kecemasan, kekhawatiran, dan kesehatan kita masing-masing, juga istirahat kita pada malam hari ini, selalu dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati kita selalu. Amin.